Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sania Triwahyuni dengan NIM digit terakhir 191 kelas 2024 B. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari kelompok 1 dengan tema perbedaan manajemen mutu terpadu dan manajemen modern. Manajemen mutu terpadu adalah adanya kepemimpinan, partisipasi, pemberdayaan individu, dan keterlibatan dalam tim dan kontribusi dalam rantai proses produksi atau jasa guna memenuhi tuntutan pengguna yang terus berkembang sehingga menumbuhkan budaya mutu bagi semua pihak di organisasi dengan berpegang pada prinsip peningkatan mutu berkelanjutan. Pertama, manajemen mutu terpadu juga manajemen fungsional dengan pendekatan yang secara terus-menerus difokuskan pada peningkatan kualitas agar produknya sesuai dengan standar kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pengembangan masyarakat. Kedua, prinsip manajemen mutu terpadu mencakup kepuasan pelanggan, respek terhadap semua orang, kepemimpinan, dan perbaikan terus-menerus. Ketiga, ukuran produktivitas pendidikan terdiri dari produktivitas internal dan eksternal. Manajemen mutu terpadu adalah suatu pendekatan dalam menjalankan bisnis yang berusaha memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus terhadap produk, manusia, jasa, dan lingkungan. Adapun perbedaan antara organisasi yang berkualitas dan tidak berkualitas tentunya terdapat ketidaksamaan jika dilihat dari tabel yang telah disajikan seperti dari segi visi, misi, dan strategi. Manajemen mutu terpadu adalah sebuah konsep yang mengacu pada kualitas yang berguna untuk memuaskan pelanggannya. Dalam konteks pendidikan, suatu lembaga pendidikan dikatakan berkualitas jika pelanggan internal dan eksternal telah membentuk kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Untuk menjamin pengelolaan pelayanan yang mampu menghasilkan output yang berkualitas berdasarkan uraian di atas, maka sangat indah jika setiap pengelolaan dalam suatu lembaga pendidikan berlandaskan pada manajemen mutu terpadu yang pada dasarnya menekankan perbaikan terus-menerus dan kepuasan pelanggan untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Menurut Lewis dan Biromo pada tahun 2007 berpendapat bahwa Helen Scorecard adalah suatu instrumen kinerja dalam manajemen yang nantinya diharapkan dapat membantu organisasi dan mencapai tujuan dan sasaran utama, yaitu dimulai dari visi dan misi perusahaan, dilanjutkan dengan strategi, dan akan diimplementasikan dalam bentuk aplikasi dengan 4 komponen yang terdiri dari perspektif, keuangan, dan non-keuangan, di mana perspektif keuangan dapat dibagi menjadi perspektif pelanggan, internal bisnis, dan perkembangan dan pembelajaran. Menurut Kaplan dan Norton dalam Indraji 2006, dalam metode Balance Scorecard ada 4 dimensi, yaitu perspektif yang secara jelas dibedakan dan diukur, yaitu keuangan pelanggan, proses internal, dan pembelajaran organisasi. Pertama, dalam perspektif keuangan, ukuran kinerja dan keberhasilan keuangan yang dapat dibagi menjadi beberapa ukuran seperti kinerja operasi perusahaan, likuiditas perusahaan, dan nilai perusahaan. Sedangkan peralatan yang digunakan untuk mengukur keuangan adalah perencanaan dan realisasi anggaran. Kedua, dalam perspektif pelanggan, pelanggan merupakan aset perusahaan yang tersembunyi dan tidak tampak dalam laporan keuangan, namun merupakan kekuatan dan sumber daya perusahaan. Ketiga, dalam perspektif proses internal, pengukuran ditujukan pada proses pembuatan barang dan jasa yang diproduksi untuk dijual kepada pelanggan. Letak keunggulan kompetitif, yaitu perusahaan umumnya berkisar pada keunggulan proses, apakah itu mutu, efisiensi, dan kecepatan. Oleh karena itu, beberapa jenis ukuran yang dapat digunakan dalam dimensi proses internal antara lain biaya, efisiensi, kecepatan, produktivitas, penggunaan teknologi informasi. Baik, sekian, terima kasih kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.